Demonstrasi kontekstual budaya positif oleh Dian Kusumawati JGP Angkatan 4. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diana Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan dalam melakukan proses restitusi bernama segitiga restitusi. Proses ini meliputi 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Tadi pada saat praktikum, Ibu melihat kamu mengerjakan hal yang lain, apa benar? Iya Bu, tadi saya mengerjakan tugas lain kebetulan, minta maaf. Ya. Gak apa-apa, kan semua orang pernah berbuat salah ya, jadi gak apa-apa lah. Ibu hanya pengen tahu saja apa alasan kamu melakukan itu. Kebetulan ada tugas saya yang belum saya selesaikan tepat waktu, jadi saya takut itu bakal mempengaruhi nilai saya juga. Nah, ini kan jam mata pelajaran saya ya. Ketika kamu mengerjakan tugas yang lain, apa kamu tidak khawatir nanti kalau kamu juga tidak bisa menyelesaikan tugas di mata pelajaran saya dengan sempurna? Ya, saya khawatir Bu, tapi kebetulan masih ada tugas yang belum saya selesaikan. Ketika kamu mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain juga di jam saya, kamu merasa nggak ada perasaan kamu yang gimana tidak ke saya? Saya merasa bersalah karena kan saya tidak bertanggung jawab sama pelajarannya dia. Terus ketika kamu juga mengerjakan yang lain padahal teman-temannya sedang sibuk praktikum, kan juga mesti ada perasaan. Mungkin dengan teman kamu juga nanti akan merasa nggak adil kan? Terus seperti kamu merasa, kamu masih ingat nggak salah satu keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan orang lain, kamu harus gimana kalau sama orang lain? Menghormati orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain ya. Mungkin kalau kamu melakukan itu kan nanti sebagian teman kamu ada yang merasa kurang dihargai. Jadi menurut saya tidak kurang tepat ya kalau kamu mengerjakan tugas yang lain di mapel yang lain. Oke. Nah, untuk kedepannya apa-apa, ini kan jadikan ini pembelajaran kamu. Nah, untuk kedepannya itu kamu pengennya jadi murid yang seperti apa? Murid yang bisa dibanggakan, bisa menghormati orang lain. Bisa lebih menghormati orang lain ya. Oke. Kira-kira ya, tugas ini bisa nggak kalau diselesaikannya di waktu yang lain? Saya kira bisa. Saya kira bisa. Jadi nanti di lain waktu kamu harus lebih lebih bisa membagi waktu lagi supaya kamu bisa fokus. Kalau di pelajaran saya ya fokusnya di pelajaran saya. Oke. Jadi kita sepakati ya, ini berlaku tidak hanya untuk mapel saya saja, tapi juga untuk mapel yang lain. Jadi kalau bisa tugas yang lain ya diselesaikan sesuai dengan pada saat mapelnya. Mbak sebentar, bisa kesini sebentar? Iya Bu, ada. Tadi kan saya lihat kamu habis membaca buku, bukunya tidak dikembalikan ke tempatnya. Iya, saya minta maaf soalnya tadi saya pikir nanti juga ada yang baca lagi, terus nanti kalau nggak ada tugas profesi membereskan. Jadi tadi alasannya kamu tidak mengembalikan ke tempatnya karena nanti ada yang membereskan atau nanti ada yang baca lagi lah. Kalau misalnya nanti ternyata tidak ada yang baca lagi, bagaimana? Ya Bu,
saya minta maaf Ya udah nggak dari apa-apa. buat salah. Ya udah nggak apa-apa. Semua orang kan pernah buat salah, oke lah nggak apa-apa ya. Nanti kamu bisa belajar dari kesalahan kamu. Karena kamu masih ingat nggak salah satu keyakinan kelas kita tentang bagaimana menjaga barang gitu? Ya, menjaga kerapian serta mengembalikan barang setelah digunakan. Iya, jadi harus mengembalikan barang pada tempatnya setelah digunakan ya. Kamu udah paham itu ya? Iya. Oke. Nanti selanjutnya setelah ini kamu pengennya menjadi murid yang bagaimana? Mau menjalankan keyakinan kelasnya apa enggak? Ya, menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjaga kerapian. Ya oke. Bagus ya. Jadi kamu udah menyadari kesalahan kamu sudah tahu kalau tadi itu kurang bagus ya, kurang tepat. Jadi lain waktu kalau kamu baca buku lagi, bukunya tolong dikembalikan lagi ke tempatnya, karena kan belum tentu nanti ada yang baca lagi ya. Dan juga salah satu kewajiban kamu memang untuk bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Oke, terima kasih ya. Nama saya Alfetul Fitria dari kelas 12 MIPA 2. Perasaan saya setelah melakukan restitusi adalah bahagia. Saya merasa nyaman berdiskusi tentang kesalahan saya dan bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga muncul kesadaran saya untuk menjadi murid yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Malasari. Perasaan saya setelah melakukan restitusi adalah lega karena masalah saya terselesaikan. Saat konsultasi, saya tidak merasa tertekan atau terintimidasi. Dan saya menyadari kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih.